Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama NG18 channel. Pada video kali ini saya lagi ngerol teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan kerataan plasteran ya teman-teman. Jadi melakukan pengerolan dengan jidar yang panjang atau roll panjang itu memang sangat penting ya teman-teman ya, karena untuk daerah kami pemelastaran itu tanpa lot atau tanpa di kepala dulu ya teman-teman ya. Jadi hanya mengandalkan roll ya, dan feeling kita sebagai tukang ya. Jadi harus benar-benar mendapatkan kerataan dalam plasteran ya, karena kalau tidak rata nanti hasil akhir di saat pengecatan itu terlihat permukaan yang bergelombang ya. Jadi usahakan harus memakai roll yang panjang seperti ini. Untuk bagian tepi usahakan harus dikasih papan dan lakukan pengelotan ya. Untuk bagian sudut juga harus diusahakan harus mendapatkan sudut yang benar-benar maksimal ya. Jadi harus dilakukan dengan pengerolan ya. Untuk langkah selanjutnya, setelah dirasa sudah rata permukaan plasteran dan tidak ada tonjolan yang begitu begitu nampak, langkah selanjutnya penggosokan ya dengan raskam yang panjang atau raskam kayu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buat sendiri raskam kayu dengan papan. Untuk cara penggosokannya usahakan seperti tadi ya teman-teman ya, harus dilakukan dengan penarikan yang panjang ya, dari atas ke bawah samping ya. Terus langkah kedua, langkah selanjutnya itu pengamprotan ya teman-teman ya. Pengamprotan itu adalah untuk menutupi dimana plasteran yang masih nampak lubang ya. Untuk aduannya usahakan aduan yang encer ya teman-teman ya, jadi biar mudah nanti untuk tahap menggosokannya ya, tidak mudah kering ya. Jadi lakukan terus sampai benar-benar menutupi permukaan yang masih berlubang. Lakukan dengan sendok semen atau sudu ya. Lakukan terus, tutupi terus dimana masih ada lubang-lubang yang kiranya belum tertutupi ya, seperti saya ini. Tahap selanjutnya penggosokan ya. Jadi penggosokannya itu perhatikan cara saya menggosoknya ya. Jadi harus satu arah ya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah sampai benar-benar pengamprotan tadi itu hilang ya teman-teman ya, atau tergosok oleh raskam ya. Jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar tarikan roll panjang ya, jangan langsung di puter-puter ya, atau diguyur-guyur ya kalau bahasa Jawanya, karena nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah, terus setelah atas bawah, jadi langkah selanjutnya nyamping ya teman-teman ya, nyamping dengan gerakan yang panjang ya, nggak boleh diguyur ya, karena biar tahu permukaan yang rata ya, bisa mendapatkan permukaan yang cukup rata ya, hasilnya pun nanti bagus. Lakukan ya, setelah dirasa sudah rata baru tahap pengguyuran atau gosokan dengan cara diguyur ya, karena sudah dapat permukaan rata ya. Lakukan mana yang masih berlubang tutupi terus dan gosok lagi ya. Lakukan itu terus sampai benar-benar permukaan plasteran itu rapih
rata dan tidak terlihat lubang-lubang. Oke, ini hasilnya ya, hasil plasterannya sekalian DAC ya. Karena ini nanti tahap selanjutnya pengaciannya itu harus setelah siap ini tunggu sekitaran 15 menit atau 20 menit lah ya. Kalau tukang biasa ngerokok bisa tunggu rokok 1 batang, setelah itu baru tahap pengacian, karena biar aciannya itu lengket sama plasterannya dan tidak mudah mengelupas. Jadi lakukan terus penggosokan sampai benar-benar dirasa sudah tertutupi semua pori-pori yang berlubang ya teman-teman ya. Untuk sudutnya juga harus diperhatikan benar-benar, karena sudutnya juga penentu juga ya. Nanti di saat pengecatan nanti kalau tidak lurus nanti kelihatan dia tidak sudut ya, atau tidak nyudut, tidak siku ya. Oke, lakukan terus teman-teman ya sampai benar-benar permukaan itu rata ya. Gunanya penggosokan adalah gosokan guyer, gunanya fungsinya adalah biar si aduannya itu benar-benar mapan ya. Jadi nanti saat kering dia tidak mudah pecah ya, karena pasir di daerah kami itu bercampur dengan tanah. Oke, lakukan seperti terus. Untuk sambungannya usahakan teman-teman ya harus benar-benar rata ya, karena biasanya kalau plasteran itu kalahnya di sambungan ya. Nanti kalau tahap pengecatan nampak sambungannya dia bergelombang ya, jadi harus benar-benar digosok dengan rata. Lakukan yang teliti ya teman-teman ya, agar hasilnya bagus dan rata ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya, seperti apa yang saya lakukan ini ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru jumpa channel ini, berikan dukungan agar saya lebih bersemangat dengan cara ya di like, di subscribe, dan diaktifkan tombol notifikasi atau loncengnya ya. Semoga nanti saya juga bersemangat ya memberikan edukasi tentang sekitaran bangunan ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman ya. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kemudahan dalam segala urusan ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kiranya penjelasan saya cukup sampai di sini. Tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi.